Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Abidjar Yomuru ingin mempresentasikan tentang Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah dibuat pertama kali oleh Menteri Nizam Al-Mulk yang disebutkan dalam sejarah dia membangun dengan harta pribadinya. Pembangunan pertamanya disebutkan di Baghdad, itu menghabiskan sekitar 200.000 dinar. Mengapa demikian? Karena membuat fasilitas dengan sangat lengkap. Ada masjid, ruang kelas, bahkan sampai asrama tempat tinggal. Adapun latar belakang berdirinya Madrasah Nizamiyah yang paling mendasar dalam beberapa literatur sejarah peradaban Islam adalah adanya perseteruan antara kelompok Sunni dinasti Saljuk dengan kelompok Syiah. Dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Saljuk berkeyakinan bahwa ideologi harus dilawan dengan ideologi. Karenanya institusi madrasah merupakan alat atau senjata untuk melawan Syiah dengan menanamkan doktrin-doktrin Sunni. Ada beberapa sistem pendidikan Madrasah Nizamiyah. Pertama, tujuan pendidikan Madrasah Nizamiyah di Baghdad untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. Kedua, menyediakan guru-guru Sunni yang cakap untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkan ke tempat lain. Ketiga, membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah, memimpin kantornya, khususnya di bidang peradilan dan manajemen. Lanjut ke kurikulum dan metode pengajaran Madrasah Nizamiyah. Menurut Mahmud Yunus, siapa sih Mahmud Yunus ini? Mahmud Yunus ini adalah salah satu ulama di Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya meliputi sedikitnya 75 judul buku, termasuk menyusun tafsir Quran Karim dan Kamus Arab Indonesia. Mahmud Yunus mengatakan bahwa kurikulum Madrasah Nizamiyah tidak diketahui dengan jelas. Namun dapat disimpulkan bahwa materi-materi ilmu syariah diajarkan di sini, sedangkan ilmu hikmat atau filsafat tidak diajarkan. Fakta-fakta yang mendukung pernyataan ini adalah: pertama, tidak ada seorang pun di antara ahli sejarah yang mengatakan bahwa di antara materi pelajaran terdapat ilmu-ilmu umum. Kedua, guru-guru yang mengajar di Madrasah Nizamiyah merupakan ulama-ulama syariah. Ketiga, pendiri madrasah ini bukanlah pembela filsafat. Keempat, zaman berdirinya madrasah ini merupakan zaman penindasan ilmu filsafat dan para filosof. Lanjut, tenaga pengajar dan pelajar Madrasah Nizamiyah Baghdad. Madrasah Nizamiyah merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan pendidikan tingkat tinggi pula. Oleh karena itu, pemilihan guru-guru yang mengajar di madrasah ini sangat selektif. Ulama-ulama terkemuka pada waktu itu dan guru-guru besar yang masyhur dan mempunyai kompetensi di bidangnya yang dipilih untuk mengajar. Status guru-guru tersebut ditetapkan dengan pengangkatan oleh khalifah dan bertugas dalam masa tertentu. Guru-guru yang memberikan pelajaran di Madrasah Nizamiyah antara lain yaitu: 1. Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang faqih Baghdad. Yang kedua, Syekh Abu Nasr As-Sabagh. Yang ketiga, Abu Abdullah At-Tabari. Yang keempat, Abu Muhammad Asy-Syirazi, dan lain-lain yang kalian bisa baca nanti di makalah.
Nizam Al-Mulk juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dan memberi mereka fasilitas asrama. Mereka yang tinggal di asrama diberi belanja secukupnya. Ia memberi bantuan untuk semua pelajar tanpa mengharap kembali, dan seluruh biaya pendidikan di situ gratis. Lanjut ke pendanaan dan sarana Madrasah Nizamiyah Baghdad. Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan madrasah adalah lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Dalam pembangunan madrasah, Nizam Al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudaris, imam dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. Dengan dana itu, ia mendirikan madrasah-madrasah Nizamiyah di hampir seluruh wilayah kekuasaan Bani Saljuk saat itu. Mendirikan perpustakaan dengan lebih kurang 6.000 jilid buku lengkap dengan katalognya, serta para pegawai dan sistem yang memudahkan dalam hal aktivitas peminjaman buku. Pengaruh Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah telah banyak memberikan pengaruh terhadap masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial keagamaan. Madrasah Nizamiyah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan lingkungan dan keyakinan dilihat dari segi sosial keagamaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor lain. Pertama, ajaran yang diberikan di Madrasah Nizamiyah adalah ajaran Sunni, sesuai dengan ajaran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat pada saat itu. Kedua, Madrasah Nizamiyah diajar oleh para ulama terkemuka. Ketiga, madrasah ini memfokuskan pada pelajaran fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dalam rangka hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka. Lanjut, aplikasi Madrasah Nizamiyah terhadap sistem pendidikan saat ini. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari sejarah berdirinya Madrasah Nizamiyah serta perkembangannya, dan dapat diaplikasikan ke sistem pendidikan Islam dewasa ini, antara lain: 1. Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dijadikan sebagai sarana atau wadah dalam menghidupkan mazhab-mazhab Sunni dan paham teologi Asy'ariyah. 2. Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam juga dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan ilmu-ilmu Islam, antara lain ilmu fikih, ilmu Al-Quran, tafsir, ilmu hadis, nahwu shorof, bahasa Arab, dan kesastraan. 3. Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dijadikan sebagai panjang tangan untuk memperhatikan kekuasaan dan pergumulan pemikiran keagamaan, sehingga banyak madrasah Nizamiyah didirikan di berbagai daerah: Kota Balkh, Nisabur, Isfahan, Mosul, Basra, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, madrasah merupakan sebuah sistem pendidikan yang telah lama digunakan dalam dunia pendidikan Islam. Salah satunya adalah Madrasah Nizamiyah, yang dapat dijadikan sumber rujukan umat Islam masa kini dalam membentuk sebuah sistem pendidikan yang unggul dan berkualitas, terlepas dari tujuan dan maksud tertentu yang menyertai pembentukan Madrasah Nizamiyah. Diyakini atau tidak, dan telah terbukti bahwa umat Islam pada zaman tersebut telah mempunyai pemikiran ke depan dengan membangun madrasah yang besar dan sangat maju atau modern di zamannya, dan tentunya patut diapresiasi dengan meneruskan perjuangan di bidang pendidikan Islam. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf, dan pasti banyak kurangnya. Saya mempresentasikan berdasarkan kemampuan saya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini presentasi kedua tentang pendidikan di Haramiyah. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang ideal. Manusia ideal adalah manusia yang sempurna akhlaknya, yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Pembinaan pendidikan Islam. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Sebelum Muhammad memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkan untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan serta peran sertanya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan budayanya. Dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Quran karena Al-Quran merupakan intisari dari sumber pokok ajaran Islam. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid kepada umatnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar berpindah dan menghindarkan diri dari tekanan dan ancaman kaum Quraisy dan penduduk Mekah yang tidak menghendaki pembaruan terhadap ajaran nenek moyang mereka, tetapi juga mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan lebih lanjut, sehingga akhirnya nanti terbentuk masyarakat baru yang di dalamnya bersinar kembali mutiara tauhid warisan Ibrahim yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah. Madrasah-madrasah di Mekah. Madrasah yang mengajarkan tentang agama diantaranya Al-Quran, hukum-hukum halal dan haram, serta mengajarkan tentang tafsir, hadis, fikih, dan sastra guru yang mengajarkan pertama kali Al-Quran. Hukum-hukum halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal yang mengajarkan tentang tafsir, hadis, fikih, dan sastra adalah Abdullah bin Abbas. Indikasi terpenting madrasah-madrasah di Makkah adalah bahwa hampir seluruh madrasah-madrasah dibangun oleh penguasa-penguasa atau dermawan non-Hijaz. Madrasah-madrasah di Madinah. Madrasah yang mengajarkan tentang agama diantaranya hadis, fikih, qiraat, dan disinilah bermunculan para ahli hadis, fikih, qiraat, antara lain ahli hadis Abdullah bin Umar, ahli fikih Zaid bin Sabit, ahli qiraat Zaid bin Sabit. Sekian dari saya, presentasi yang sangat singkat untuk madrasah di Haramiyah. Lebih kurang mohon maaf. Sisanya mungkin bisa dibaca di makalah yang saya kirim via WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi yang ketiga, itu membahas tentang sejarah Al-Azhar, berdirinya atau pendidikan Al-Azhar. Nama sejarah singkat berdirinya Al-Azhar. Al-Azhar bermula dari sebuah masjid yang dibangun pada 970 Masehi atau 359 Hijriah. Didirikan oleh Jenderal Jauhar, yaitu Panglima Jauhar Al-Khatib Al-Shikli, setahun setelah penaklukan dinasti Fatimiyah terhadap Mesir, dan langsung setelah pendirian pangkalan kerajaan yang baru, dan dibuka untuk sholat pada bulan Ramadan tahun 361 Hijriah.
Pada masa pemerintahan Khalifah Maizuddin Lidinillah, nama masjid ini sebelumnya adalah Al-Qahiratu Jami Al-Qahirah, yang berarti sama dengan nama kota, yaitu Kairo. Pada masa Khalifah Al-Aziz Billah, sekeliling Jami Al-Qahirah dibangun beberapa istana yang disebut Al-Qushur Az-Zira. Istana-istana ini sebagian besar berada di sebelah timur, sedangkan beberapa sisanya yang kecil di sebelah barat. Kedua istana dipisahkan oleh sebuah taman dan indah. Keseluruhan daerah ini dikenal sebutan Madinatul Fatimiyah Al-Mulukiyah. Kondisi sekitar yang begitu indah dan bercahaya ini mendorong orang menyebut Jami Al-Qahirah dengan sebutan baru, Jami Al-Azhar. Berasal dari kata zahra, artinya bersinar, cahaya berkilauan. Namun ada juga yang menganggap bahwa nama Masjid Al-Azhar dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Masjid ini merupakan masjid pertama di Kairo dan masjid keempat di Mesir. Hal ini merupakan usaha dinasti Fatimiyah untuk menyebarkan paham Syiah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 365 Hijriah atau 976 Masehi, mulai dibuka kegiatan belajar mengajar pada Majelis Ilmu Pengetahuan bermazhab Syiah Ismailiyah. Pada masa itu duduk sebagai pengajar Abu Hasan Ali bin Nu'man Al-Maghribi. Ia mengajarkan sebuah kitab Al-Ikhtisar, karya ayahnya sendiri. Kitab ini berisi masalah-masalah fikih yang berpegang kepada iman Ahlu Al-Bait. Ini merupakan kelompok studi pertama di Jami Al-Azhar. Selain Abu Hasan Ali bin Nu'man Al-Maghribi, saudara kandungnya yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Nu'man pada tahun 385 Hijriah turut pula membantu mengajarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Lanjut, perkembangan Al-Azhar dari masjid menjadi universitas. Al-Azhar sebagai sebuah lembaga pendidikan baru dibuka untuk umum pada bulan Ramadan 361 Hijriah dengan diawali kuliah agama oleh Al-Qadhi Abu Hasan Al-Qayrawani pada masa pemerintahan Malik Al-Nasir. Selain berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, Al-Azhar juga berfungsi sebagai tempat ibadah dan mengajarkan mazhab Syiah kepada kader-kader mubalik yang bertugas meyakinkan masyarakat akan kebenaran yang dianutnya. Baru pada masa pemerintahan Khalifah kelima dinasti Fatimiyah, yakin Al-Aziz Billah, yang mengubah fungsi Masjid Al-Azhar menjadi Universitas Al-Azhar, dan kota Kairo adalah bukti monumental produk peradaban Islam di Mesir yang tetap eksis sampai saat ini. Kata Al-Jami'ah yang diterjemahkan universitas berawal dari nama sebuah masjid Al-Jami' Al-Azhar. Para khalifah jauh-jauh hari menyadari bahwa kelanjutan Al-Azhar tidak lepas dari segi pendanaannya. Oleh karena itu, setiap khalifah memberikan harta wakaf baik dari kantong pribadi maupun kas negara. Penggagas pertama wakaf bagi Al-Azhar dipelopori oleh Khalifah Al-Hakim bin Amrillah, lalu diikuti oleh para khalifah berikutnya serta orang-orang kaya setempat dan seluruh dunia Islam sampai saat ini. Harta wakaf tersebut kabarnya pernah mencapai sepertiga dari kekayaan Mesir. Dari harta wakaf inilah roda perjalanan Al-Azhar bisa terus berputar, termasuk memberikan beasiswa, asrama, dan pengiriman utusan Al-Azhar ke berbagai penjuru dunia. Dari Masjid Amr bin Ash dan Ahmad bin Taulun, perlahan poros pendidikan berpindah ke Al-Azhar. Lanjut, kontribusi Al-Azhar.
Jasa terpenting Al-Azhar bagi kemajuan umat Islam adalah di bidang pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Sejak pemerintahan dinasti Fatimiyah, Kairo telah menjadi pusat intelektual Muslim dan kegiatan ilmiah dunia Islam. Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi saat ini telah banyak melahirkan ulama yang tak dapat diragukan lagi dari aspek keilmuannya dan telah menyumbangkan khazanah keilmuan terutama keislaman. Di antaranya adalah Imam Subki, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lanjut, Al-Azhar bermula dari sebuah masjid yang dibangun pada 970 Masehi, didirikan oleh Jenderal Jauhar pada masa pemerintahan Khalifah Maizuddin Bildinillah dan diresmikan menjadi sebuah universitas pada masa pemerintahan Al-Aziz. Al-Azhar memiliki sejarah panjang lebih dari 1000 tahun. Berdirinya Al-Azhar mengalami masa kejayaan pada masa pemerintah dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Setelah berada di bawah kepemimpinan Turki Utsmani hingga masa penjajahan Prancis, terjadi stagnasi keilmuan hingga sampai kepada kepemimpinan Muhammad Ali dan dilanjutkan fase kemodernan yang dibagi menjadi 3 fase, yakni fase Muhammad Abduh abad 20 dan abad 21. Pada abad ke-21 ini Al-Azhar mulai memandang perlunya mempelajari sistem penelitian yang dilakukan oleh universitas di barat dan mengirim alumni terbaiknya untuk belajar ke Eropa, Amerika, dan lain-lain. Banyak sekali perkembangan yang dialami Al-Azhar, namun tidak berjalan dengan sistem pendidikan dan birokrasi di Al-Azhar. Berbeda dengan kebanyakan universitas lain yang sudah memberlakukan sistem modern dan canggih. Al-Azhar Al-Syarif hingga kini masih eksis dengan sistem klasiknya. Jasa terpenting Al-Azhar bagi kemajuan umat Islam adalah di bidang pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Peran transmisi alumni Al-Azhar memiliki peranan yang dapat dibedakan menjadi 3, yakni kelompok dosen dan ustadz, mubaligh atau pembicara dan penulis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 video yang saya buat, 3 video presentasi, pasti banyak kekurangannya. Mohon dimaklumkan karena saya masih belajar dan ya itulah kemampuan saya untuk saat ini. Sisanya bisa teman-teman baca di grup WA yang saya kirim makalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.